mereka itu biasa mengadakan sesaji, ya sesaji. Mungkin kita semua juga pernah mengalami, ya, sebagian kali seperti itu. Di keluarga kita, kalau kita tidak melakukan, ya pasti orang tua kita melakukan sembahyang. Ya. Sembahyang artinya adalah di rumah atau di depan rumah itu meletakkan satu meja, boleh kita katakan itu adalah mesbah atau altar itu, yang dipersembahkan, di atasnya ditaruh barang-barang yang kalau kita katakan dalam kutip itu adalah barang-barang yang fana, ya. Seperti makanan-makanan yang fana itu, ikan lah, saya ingat itu jeruk bali, samcen, ada juga kue-kue, ya, kue mangkok, kue apa gitu sama, eh, apalagi itu ya, banyak hal yang demikian itu ya, sehingga disajikan kepada dewa-dewa itu, baik itu dewa air ya, dewa bumi, dewa langit, itu semua sampai kepada leluhur kita ya. Kakek kita, nenek kita, semuanya, apa tuh, nenek moyang, kongco, semua seperti itu dipanggil untuk kita sembahyang seperti itu ya. Hal demikian dilakukan setiap tahun paling tidak ya. Untuk sebelum kita merayakan uh, Chinese New Year atau Xinjia itu ya, Xinnian itu pasti dilakukan hal demikian. Ada orang juga yang ke makam kali seperti itu ya. Kegiatan-kegiatan begini adalah dilakukan sebenarnya sudah lama, saudara ya. Dari tahun itu 1600 kurang lebih sebelum Masehi, pada waktu eh, di zaman dinasti Shang itu ya, itu Imlek sudah dirayakan demikian seperti itu ya. Nah, hal demikian kalau kita lihat kenapa umpamanya Chinese New Year itu, kita discuss sedikit tentang Chinese New Year lah ya. Eh, eh, Selalu tanggalnya berbeda gitu ya, seperti juga mungkin Lebaran juga itu berbeda seperti itu. Tidak seperti kita dengan kalender Gregorian itu selalu tanggal 1 Januari seperti itu. Mereka selalu berubah karena penanggalan Chinese itu kan perhitungannya itu bulan mengelilingi bumi, saudara. Ya, dia itu dalam satu bulan itu 29,5 hari. Ya. Dalam satu tahun itu dia cuma punya 354 hari sampai 355 hari. Makanya dengan kalender yang kita pakai Gregorian itu 365 hari, itu berbeda 10 hari. Makanya kebanyakan Chinese New Year itu maju selama 10 hari gitu, sampai 12 hari itu. Perubahan demikian seperti itu karena mengikuti kalender yang demikian seperti itu. Itu dari kalender, saudara. Nah, dengan mengadakan Chinese New Year, mereka mengucap syukur ya. Ada juga meminta perlindungan, meminta berkat, meminta pencerahan daripada dewa-dewi demikian seperti itu, saudara. Ya. Uh, saya dulu juga waktu saya masih kecil, saya ingat mama saya belum terima Kristus pada suatu itu, belum terima Tuhan Yesus. Tapi setelah itu dia sudah terima, melakukan hal juga yang sama gitu. Saya ingat sekali saya masih kecil, masih SD kali. Saya dipanggil, mari sembahyang. Sembahyang apa, mah? Saya tanya seperti itu. Ya minta sama 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 kungkung, kung apa, uh, kung tai seperti itu ya, minta hal-hal itu supaya kamu bisa pintar, supaya kamu bisa hidupnya berhasil, supaya kamu bisa sehat selalu seperti itu. Ya kita cuma ikut aja yang melakukan demikian itu, dan yang kita lakukan itu kita hanya menuruti ya. Makanya dikatakan menganut agama leluhur seperti itu ya. Nah, hal ini kan ada juga orang yang melakukan hal-hal demikian itu setiap hari kan. Itu bukan ketika cuma setahun ya. Makanya di rumahnya itu punya altar besar ya. Meja sembahyang itu besar. Ada juga yang kecil seperti itu. Ya. Tapi menurut tren-tren yang sekarang terjadi, terutama di ya saya lihat juga mungkin di dunia seperti itu ya. Mereka tidak melakukan lagi meja-meja altar di dalam rumah itu, yang besar maupun yang kecil itu, karena secara mungkin ya, secara interior itu tidak mempunyai satu nilai estetika gitu ya. Karena ada barang-barang penyembahan di situ, karena ada altar di situ yang membuat interior itu yang
kalau boleh dibilang apapun jenis interior itu, saudara ya, mau itu modern kayak American classic, semuanya itu tidak masuk gitu, hal-hal demikian seperti itu. Nah, mereka itu menyerahkan kepada tempat-tempat rumah-rumah ibadat itu, seperti umpamanya wihara, kepekong, kalau dikatakan demikian itu ya. Anak-anak muda itu tetap mungkin ada percaya dengan eh, kepercayaan agama leluhur itu. Mereka masih tetap melakukan, masih tetap sembahyang seperti itu. Ya. Kami juga melakukannya tidak punya satu tujuan kecuali untuk meminta berkat, meminta selamat, meminta sehat seperti itu. Dilakukan paling tidak seminggu sekali, saudara. Seperti itu. Ya, apalagi nanti kalau menjelang Chinese New Year itu sangat penuh ya tempat-tempat yang demikian itu. Mereka hanya memberikan uang, membayar ya tugas-tugas yang diberikan kepada petugas rumah ibadat itu dengan uang dibayar seperti itu. Saya ingat sekali apa itu pada saat-saat tertentu itu kita ditawarkan untuk memasang lilin besar ya. Lilin besar itu sampai tingginya mungkin 1,80 meter gitu ya. Sampai ada yang 2 meter seperti itu. Itu artinya lilin itu tetap katanya ya, tetapnya itu tetap bercahaya supaya dia menerangi cahaya kita ya seperti itu. Nah, orang Chinese ternyata saudara begitu banyak mitos-mitos yang mereka lakukan ya dalam setiap hidup mereka itu. Termasuk itu mempersembahkan di altar, di meja sembahyang itu barang-barang yang fana itu saudara ya. Pada mereka itu dipanggil untuk makan di situ ya, karena banyak makanan di situ. Kita pun tidak bisa melihat karena itu mungkin secara roh kali seperti itu saudara ya. Nah, mereka banyak berhubungan dengan roh-roh yang demikian seperti itu. Tapi setelah saya renungkan bahwa hal-hal demikian itu mereka tidak mengenal yang mereka sembah itu. Yang dulu saya pernah juga lakukan demikian itu, saya tidak pernah kenal siapakah itu. Tidak pernah ada hubungan demikian seperti itu. Berarti hanya mengikuti apa yang telah dilakukan, tradisi seperti itu, saudara. Hal demikian. Saya lihat bahwa di di China pun juga seperti itu, saudara ya. Itu mengikuti hanya agama leluhur seperti itu. Satu kali kami keluarga besar diajak ke China, saudara ya, melihat perkuburan kakek saya di situ ya saudara. Di situ ditulis nama-nama kita semuanya di situ dan kita sembahyang di situ. Tapi orang China tuh mengerti bahwa kami sudah menerima Yesus sebagai juru selamat. Berarti orang Kristen dia tidak memberikan kami hionya itu ya. Cuma masih orang-orang yang percaya saja demikian begitu. Nah, itu yang dikatakan agama leluhur saudara. Mereka mengenal begitu banyak mitos-mitos ya. Jadi saya dengar dari percakapan orang Medan hari saat Xinjia kali ini menggunakan baju hitam kali seperti itu ya. Mereka mungkin mempunyai satu kepercayaan sendiri ya. Tapi sebenarnya sejarah kenapa memakai baju merah saudara ya. Pada zaman dahulu ya. Zaman dahulu itu mitos ini saudara, saya nggak tahu tahunnya kapan itu ya. Di konon di sana di daratan China itu setahun sekali menjelang tahun baru Imlek seperti itu ya, keluar namanya makhluk besar yang dikatakan itu namanya Nian ya. Makhluk besar itu dia itu berdiam di dasar laut. Setahun sekali dia keluar, dia untuk mencari makan. Makanan kesukaannya itu adalah manusia saudara. Manusia itu makanya takut di akhir mau menjelang tahun baru itu ada makhluk besar yang namanya Nian itu akan memangsa mereka. Ada satu dusun saudara yang dekat situ, dekat pinggir laut demikian ya. Menjelang tahun baru Imlek itu, mereka semua satu dusun itu pergi mengungsi karena mereka takut didatangi oleh makhluk besar ini. Cuma tinggal satu nenek yang tidak bisa pergi karena dia itu sudah tua sekali, tidak ada yang bisa mengajak dia juga berjalan susah seperti itu. Dia hanya tinggal di situ, dia pikir dia sudah tua ya, kalau mau dijadikan korban ya terserahlah seperti itu. Dia sudah tidak berharap untuk pergi jauh.
Kemudian pada waktu kesendirian itu ada seorang datang, seorang yang eh, mengunjungi nenek itu. Ditanya, kenapa nenek tidak pergi dengan mereka semua? Saya dikatakan sudah tidak punya mampuan untuk berjalan jauh, ya. Saya hanya tinggal di sini, apapun yang terjadi akan saya hadapi, demikian itu. Simpati orang itu kepada nenek ini. Kemudian dia tahu cerita nenek itu bahwa akan datang nanti Nien itu untuk memangsa dia seperti itu. Kemudian orang ini berusaha untuk menakuti makhluk itu. Bagaimana caranya itu? Dia membuat satu gimana untuk menciptakan bunyi-bunyian yang sangat besar seperti itu. Dari panci kali ya, dari kuali, dari apa segala macam seperti itu. Pada waktu nanti mungkin makhluk itu akan datang, dia akan bunyikan itu, sehingga makhluk itu merasa begitu banyak orang akan menyerang dia. Dan setelah begitu lama ditunggu-tunggu, ternyata makhluk itu datang, saudara. Ini mitos sih, saudara ya. Makhluk itu datang ke desa itu. Ya. Kemudian orang itu bersama nenek itu membunyikan suara yang begitu kencang, saudara, ya, begitu banyak seperti itu. Ternyata memang Nian itu akhirnya pergi, binatang besar itu atau makhluk besar itu, ya. Dia tidak berani untuk dekat itu. Nah, dari situ dia tahu bahwa dengan bunyi-bunyi yang seperti ini, makhluk itu takut, demikian itu. Nah, akhirnya penduduk datang kembali di situ, nenek itu masih ada di situ, dia tanya kenapa makhluk itu ternyata takut dengan bunyi-bunyian yang sangat kencang itu. Jadi, akhirnya banyak mitos itu harus memasang petasan di menjelang Chinese New Year seperti itu. Ada petasan kembang api seperti itu ya. Ataupun ada tarian barongsai yang begitu hingar-bingar berisiknya, saudara. Sehingga makhluk yang besar itu takut kan itu. Kemudian juga kenapa harus memakai pakaian merah atau kembang yang merah, rumah dihias dengan merah seperti itu, saudara? Karena Nian itu juga takut akan warna merah, saudara. Jadi pakailah pakaian merah, semua serba merah itu. Makhluk Nian yang pemakan manusia itu takut akan warna merah, saudara. Itu mitosnya, saudara, seperti itu. Sampai kita bawa kepada angpau ya. Ang itu merah, pau itu adalah kantong ya. Merah seperti itu, semuanya serba merah yang diisi oleh uang dengan itu, dengan maksud untuk menolong orang yang susah atau yang anak-anak kecil yang belum punya penghasilan ataupun orang yang belum berkeluarga ya, kan diberikan amplop yang demikian seperti itu ya. Kita pun di kepercayaan kita di Kristen ini kepada Tuhan ya, kita melakukan hal diakonian yang seperti itu. Tapi kita bukan melakukannya setahun sekali, kita melakukan setiap kesempatan seperti itu, saudara. Hal demikian yang dilakukan masyarakat agama leluhur ini, saudara, berlanjut sampai saat ini, sampai sekarang, saudara. Ya, makanya tradisi-tradisi seperti itu berlanjut terus. Ya, ada orang dikatakan pada waktu kalau kamu mau kalau sebelum Chinese New Year hari hanya itu kamu harus gunting rambut supaya hal-hal yang tidak baik dulu yang terjadi pada kamu itu semua dibuang. Ataupun kamu harus membersihkan rumahmu sehingga hal-hal yang tidak baik dalam rumah itu dibuang. Tapi pada hari Chinese New Year itu dilarang sama sekali untuk membersihkan rumah, menggunting rambut, bahkan mencuci rambut, saudara. Itu tidak boleh, saudara, seperti itu. Bahkan pada waktu malam Chinese New Year itu, kalau kita makan keluarga sama-sama seperti itu, pasti ada ikan. Yi itu artinya adalah nian yui gitu. Jadi artinya adalah setiap tahun itu ada rezeki itu, saudara. Makanya dikatakan ikan itu melambangkan satu yang berkat seperti itu, saudara. Dan dipesankan pada waktu malam kamu makan itu jangan sampai piring kamu itu dihabiskan, sisakan sedikit ya, supaya nanti ada sisanya di tahun-tahun yang akan datang seperti itu. Nah, itu banyak sekali mitos-mitos, saudara, seperti itu ya, yang diawali oleh penyembahan, persembahan seperti itu, altar ya, meja persembahan itu yang kita bisa lihat seperti itu. Nah, bagaimana kita dengan sekarang orang-orang yang sudah menerima Kristus sebagai juru selamat kita seperti itu ya.
Itu juga kita lakukan. Kan yang mereka lakukan itu seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi kan. Di dalam perjanjian-perjanjian lama itu, mereka itu mempersembahkan korban-korban persembahan, gitu ya, di atas mezbah. Mezbah itu bisa berupa batu, bisa berupa ya bangun apa seperti dibangun seperti itu ya, untuk mempersembahkan korban di atasnya, saudara. Ya. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita adalah orang-orang yang hidup di zaman sekarang yang sudah menerima Yesus sebagai juru selamat kita, saudara, seperti itu. Perjanjian lama melakukan korban-korban persembahan di atas mezbah. Agama leluhur melakukan hal-hal demikian juga sama seperti itu. Korban-korban persembahan yang di atas mezbah seperti itu, saudara. Artinya ada kemiripan ya, orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama dengan orang-orang yang menganut agama leluhur demikian seperti itu, saudara. Ada hubungan demikian seperti itu. Bagaimana dengan kita, saudara? Kalau kita bisa lihat mungkin di dalam kitab Roma 12 ayat 1, saudara, ya. Ini yang sering kita baca, sering kita dengar ayat-ayat ini, saudara. Dikatakan Paulus mengingatkan, saudara, kepada jemaat, saudara, di Roma ini, ya. Dikatakan demi kemurahan Allah, ya, karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Persembahan, saudara, ya, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati, saudara. Kita stay di sini, di ayat ini, ya Patrick tolong. Jadi, persembahan yang dulu, ya, berupa meja itu, altar itu, mezbah demikian seperti itu, ya, yang bisa dilihat orang, bisa juga dirusak orang, saudara, seperti itu, secara fisik, secara fana demikian seperti itu. Kita berubah sekarang. Persembahan kita itu adalah tubuh kita sendiri ini. Tubuh kita adalah mezbah, altar untuk mempersembahkan kepada Allah kita, kepada Tuhan kita. Bukan lagi barang-barang yang fana, bukan lagi hal-hal yang mati demikian seperti itu, ikan yang mati, buah yang tidak bernyawa seperti itu, saudara, samsen, apapun lain. Ini adalah persembahan tubuh kita ini, mezbah kita ini yang adalah yang hidup, saudara, seperti itu. Jadi makanya kalau orang untuk mempersembahkan daripada hidupnya itu pada Tuhan kita, ya, kepada Allah kita itu, persembahan yang mengharumkan untuk Tuhan itu harus dalam keadaan hidup. Hidup itu artinya adalah orang yang dalam keadaan segar, bisa berjalan, bisa melihat, bisa berbicara, bisa mendengar, bisa melakukan aktivitas seperti itu kita melakukan menjadi tubuh kita ini adalah mezbah. Tubuh kita adalah tempat untuk mempersembahkan. Artinya adalah orang melihat itu, yang dulunya adalah meja persembahan yang tidak ada jiwanya, tidak ada nyawanya, tidak ada rohnya. Sekarang persembahan yang tubuh kita ini kita punya jiwa, punya roh demikian seperti itu, hidup. Makanya orang kalau dikatakan dia itu belum sempat melayani Tuhan, tapi di dalam hidupnya itu sudah tidak berdaya. Contohlah, mungkin sudah di ruang ICU atau tidak bisa berjalan, tidak bisa berkata dengan baik, itu saudara, sudah terlambat, saudara. Kan firman juga mengatakan bahwa nanti kemahmu di bumi ini akan dibongkar, gitu. Nah, kita adalah mezbah Tuhan ini akan juga kalau kita sudah mati itu seperti yang dibongkar, saudara, seperti itu. Itu secara rohani seperti itu, saudara, ya. Demikian itu. Persembahan yang demikian ini, saudara, adalah hal-hal yang dikatakan ada konsekuensinya, saudara. Bahwa persembahan itu harus mempunyai satu kekudusan. Dia satu kekudusan, saudara. Ya. Jadi persembahan tubuh kita itu harus persembahan yang hidup dan yang kudus, ya, yang berkenan kepada Tuhan. Dia punya konsekuensi. Kalau kita sebagai mezbahnya Tuhan, ya, kita sebagai untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan itu, artinya adalah persembahan kita yang kita berikan dalam tubuh kita itu, baik itu karakter kita, baik itu kita melakukan firman Tuhan, baik itu kita menjadi terang dan garam bagi dunia ini, baik itu kita menjadi jawaban doa bagi orang lain, baik itu kita bisa memberkati orang lain seperti itu, saudara. Itu adalah kita mempersembahkan, saudara.
seperti itu. Diakonia salah satunya adalah tindakan daripada tubuh yang masih sehat ini, saudara, memberikan demikian seperti itu. Nah, hal yang demikian itu sangat luar biasa, saudara, dikatakan demikian itu. Jadi persembahan yang kita lakukan itu tidak seperti persembahan-persembahan meja yang altar itu. Orangnya berdosa, kayak orangnya itu tukang tipu, kayak orangnya itu tukang berbohong, kayak seperti itu, suka mencuri, kayak tidak ada satu konsekuensi, saudara. Yang penting dia mempersembahkan itu. Atau kita pergi ke rumah ibadat itu, yang penting kita memberikan uang, seperti itu, saudara. Lain di sini, saudara. Yang dipersembahkan adalah persembahan hidup itu, yang kudus. Kudus itu kan artinya adalah bersih, suci, tak bercacat, demikian seperti itu. Memang kita adalah orang-orang yang dimurnikan selalu, saudara ya. Karena kita adalah orang-orang yang penuh dengan yang kotor, yang berdosa, demikian seperti itu. Jadi kita adalah bukan orang yang kudus ya, tapi mempunyai satu proses kepada kekudusan demikian seperti itu. Makanya kan doa Bapa kami dikatakan tuh, ampunilah kami pada hari ini, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ampunilah saya Tuhan, seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah. Aku demikian. Berarti kita tidak ada yang sempurna, saudara. Yang kita lakukan itu selalu kita proses untuk pengkudusan itu. Dibersihkan selalu demikian seperti itu. Nah, mezbah itu harus demikian. Mezbah itu harus kudus ya. Mezbah itu harus mempunyai nilai di mata Tuhan itu yang bersih, yang suci demikian seperti itu. Ya. Berkenan kepada Tuhan itu artinya adalah menyenangkan hati Tuhan. Disukai Tuhan. Apa yang kita lakukan demikian seperti itu. Ini satu pernyataan yang sangat-sangat menurut saya itu membuat kita lebih berhati-hati dalam setiap hidup kita. Lebih berhati-hati untuk hidup kita itu. Karena dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19, saudara, ya, bahwa tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Jadi tubuh kita ini adalah bait Allah, bait Roh Kudus. Jadi Roh Allah itu ada di dalam kita. Bagaimana kita bisa makanya melakukan hal-hal kekejian itu? Umpamanya kita orang yang arogan, bagaimana kita adalah orang-orang yang gampang tersinggung, gampang memfitnah orang, bergosip sangat luar biasa seperti itu, mencela perkataan orang, ataupun hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan itu dicela, bahwa dia itu tidak baik, perkataannya salah, tidak mungkin, tidak masuk akal, seperti itu, saudara. Bagaimana kita bisa dikatakan kita adalah orang yang bisa mencapai satu kekudusan, satu yang suci, saudara, seperti itu? Karena tubuh kita ini adalah mezbah, saudara. Apa yang kita lakukan itu di hadapan Allah itu kelihatan. Mezbah kita kelihatan demikian seperti itu. Orang lain pun bisa lihat, saudara, seperti itu. Mungkin ya, ditutup-tutupi kali seperti itu. Kalau umpamanya secara fisik itu mezbah itu jelek, bisa ditutup kain merah, padahal dalamnya itu busuk. Mungkin juga manusia bisa seperti itu, hatinya itu tidak sesuai dengan tindakan, menutupi dengan pura-pura baik, pura-pura sopan demikian. Tapi saudara, Roh Allah itu tidak bisa dibohongi. Setiap orang yang mempunyai Roh Allah itu bisa melihat, saudara, hal demikian itu. Mezbah yang demikian seperti itu, saudara. Kita adalah mezbah yang setiap saat itu berjalan, bisa dilihat orang, bisa dinikmati orang lain. Nah, yang kita persembahkan adalah semua kita punya karunia, kita punya tenaga, kita punya pikiran, kita punya mungkin keuangan juga, saudara, untuk pelayanan Tuhan demikian seperti itu. Nah, itu bisa namanya kita mempersembahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan juga mengatakan kalau engkau memberi dengan tangan kiri, tangan kanan tidak usah tahu, seperti itu. Artinya adalah kita tidak mengumbar kesombongan kita. Karena Tuhan itu tidak suka dengan kesombongan seperti itu, saudara. Hal ini sangat-sangat berhubungan satu sama lain, dikatakan demikian itu. Ya. Jadi persembahan-persembahan yang kita lakukan, saudara, yaitu tubuh kita sendiri sebagai mezbah, itu berbeda jauh, saudara. Kalau dikatakan bahwa yang mereka lakukan itu agama leluhur itu ya. Mereka, makanya Yesus katakan, engkau menyembah
yang tidak engkau kenal itu, kepada perempuan Samaria itu, saudara, seperti itu. Engkau menyembah kepada yang tidak engkau kenal itu. Tapi kita menyembah, kita memuliakan nama Tuhan kita itu, kita kenal. Karena roh dia itu ada di dalam kita, saudara, seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa menyangkali Kristus, saudara, seperti itu? Bagaimana kita bisa kurang percaya kepada Kristus? Bagaimana kita bisa ragu-ragu? Apalagi bisa menjauhkan diri daripada Kristus, saudara, seperti itu. Hal demikian itu tidak mengerti bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan, yang kudus kepada Allah itu, saudara. Nah, ini menuntut suatu hal yang sangat-sangat memang kita perlu pelajari, saudara, seperti itu. Bukan datang otomatis, oh saya sudah dibaptis ya, saya sudah ke gereja ya, saya sudah ikut komsel ya, otomatis saya bisa hidup namanya hidup kudus. Saya hidup berkenan kepada Allah. Saya bisa melakukan ibadah saya yang disukai Tuhan. Belum tentu, saudara. Itu adalah daripada hati kita. Hati itu, makanya Amsal 4 ayat 23 itu kan, hati itu yang memancarkan kehidupan kita. Gitu. Jadi setiap hati itu, di dalam hati kita itu memancarkan sesuatu perbuatan kita. Dari mezbah kita itu, ya, di dalam meja altar tubuh kita itu, kita persembahkan kepada Tuhan itu persembahan yang menyukai Tuhan, saudara, seperti itu. Apakah itu persembahan yang disukai Tuhan itu? Saudara, kalau kenal namanya, kita pelajari itu 21 karakter Kristus, ya. Mega project karakter Kristus itu, saudara. Kita harus berlaku sabar, kita harus mengasihi, kita tahu berkorban, kita tahu namanya rajin, kita harus damai, seperti itu, saudara. Hal demikian itu adalah hal-hal yang kita taruh di atas mezbah kita, hidup kita itu. Sehingga persembahan kita itu dilihat oleh Allah itu berkenan kepada Allah, sesuatu yang demikian seperti itu, saudara. Sangat-sangat menguatkan kepada kita semuanya hal demikian itu. Ya. Nah, persembahan yang demikian itu yang kita berikan kepada Tuhan itu adalah tidak pernah selesai, saudara, dalam setiap hidup kita. Makanya Paulus mengatakan bahwa apa yang kita persembahkan kepada Tuhan itu, kekudusan, ya, persembahan yang berkenan kepada Tuhan itu, kita mempelajari karakter Kristus itu, apa yang kita dengar kita selalu berkembali kepada ajaran Kristus itu, saudara. Makanya Paulus mengatakan juga hidup ini adalah pertandingan, kan? Kita bertanding dalam setiap hidup kita ini. Dari sekarang sampai kita selesai hidup kita itu, kita bertanding, saudara. Karena saya percaya bahwa roh-roh leluhur itu, saudara, ataupun si iblis yang menunggangi itu semua, saudara, tidak akan diam tinggal itu. Bahwa dijadikan kita ini adalah altar, mezbah yang kudus yang berkenan kepada Allah itu. Dia berusaha untuk mencemarinya itu. Dia berusaha memberikan kata-kata yang melemahkan kita, kata-kata yang menjatuhkan kita, kata-kata yang membuat kita itu tidak pantas untuk menjadi seorang pelayan Tuhan, demikian seperti itu. Hal ini membuat kita orang-orang yang terus berdoa kepada Tuhan, di salah satunya adalah persekutuan seperti ini, ya, dan terus menguatkan satu sama lain. Nanti sekali-sekali saya percaya bahwa teman-teman juga kan offline, kan, ya, saling mendoakan. Komunitas itu ada teman yang mungkin sakit, yang mengalami satu pergumulan, didoakan, dibantu, mempunyai satu empati lah pada teman-teman kita semuanya itu adalah satu persekutuan yang sangat indah seperti itu. Seperti murid-murid Kristus, kan mereka berkumpul itu. Setelah Yesus naik ke surga, mereka berkumpul untuk menantikan Roh Kudus menjamah mereka semuanya itu, saudara. Nah, hal demikian menurut saya itu hal-hal yang sangat luar biasa yang kita bisa lakukan sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid Kristus, ya, yang dulu mungkin kita lakukan, memberikan persembahan-persembahan yang kita tidak kenal dengan kepada siapa itu, juga merupakan satu, kalau menurut Alkitab itu, adalah kekejian di mata Allah, menurut 10 perintah Allah itu. Karena kita menyembah ilah-ilah yang lain demikian itu. Sekarang kita telah beralih, kita adalah orang-orang yang sudah disatukan oleh kerajaan Allah, oleh Tuhan itu, oleh firman Tuhan demikian. Juga tubuh kita inilah menjadi mezbah. Tubuh kita ini, kita sudah tidak jauh-jauh lagi pergi ke wihara, ke tepekong.
mempersembahkan barang-barang yang fana demikian seperti itu. Yang ada pada kita, pasti Yesus itu akan menambahkan karunia kepada kita, dan kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti seorang tuanya akan pergi dan memberikan kepada hambanya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta, saudara. Kita adalah orang-orang yang diberikan kekuatan, diberikan hikmat kepada Tuhan, diberikan satu semangat yang sangat luar biasa untuk kita maju terus, tanpa terasa bahwa karunia kita yang tadinya cuma 2 menjadi 4, saudara. Jadi 4 menjadi 8. 8 menjadi lebih daripada semuanya itu, saudara. Nah, itu adalah persembahan yang hidup, saudara, seperti itu. Nanti setelah kita sudah mati, saudara, seperti itu ya, atau kita telah selesai hidup dalam dunia ini, kesempatan yang kita lakukan selama kita hidup itu menjadi mezbah yang hidup kepada Tuhan itu, kemah kita sudah dibongkar. Mezbah yang demikian itu sudah tidak ada lagi. Tinggal namanya the legacy, satu pewarisan kepada anak cucu kita, kepada komunitas kita, kepada orang-orang yang kita kasih demikian seperti itu. Itu tinggal orang mengenangnya itu. Kita tidak perlu lagi diberikan sesaji-sesaji seperti itu supaya kita pulang makan. Siapa yang mau, saudara? Saudara sudah bersama Kristus di surga, disuruh pulang makan. Makan-makannya itu di atas meja sembahyang itu, saudara. Kita sudah tidak lagi, kita mau tidak mau itu. Kita sudah di surga, kita sudah bersama Kristus, kita sudah bersama dengan Paulus, dengan siapa lagi seperti itu, Elia, semuanya, saudara. Kita sudah bersama dengan mereka. Kita adalah orang-orang yang memuji menyembah Tuhan, semuanya itu. Makanya selagi dikatakan datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti di surga, kan? Doa Bapa kami demikian itu. Artinya adalah kita mempelajari pada saat ini bagaimana sih cara hidup di surga. Apa sih kebiasaan-kebiasaan yang di surga seperti itu? Harus apa kita melakukan untuk melayani Tuhan di surga demikian seperti itu? Makanya dibiasakan, saudara, itu. Jangan punya iri hati seperti itu, dikasih tahu. Jangan-jangan kamu tidak masuk ke dalam klub itu, saudara. Klub surga itu, saudara. Hal demikian membuat kita belajar supaya kita tahu, oh, di surga seperti itu ya. Kita memuliakan nama Tuhan. Kita memuji Tuhan, kita penuh dengan kasih, sukacita, damai sejahtera dalam setiap hidup kita, demikian itu. Karena kita telah melakukan hidup ini, tubuhku ini adalah altar. Tubuh ini adalah satu mezbah kepada Tuhan. Sekarang aku sudah tua, sekarang mungkin sebentar lagi aku pulang ke rumah Bapa. Kemahku akan dibongkar. Demikian kiranya. Nanti kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami adalah mezbah-mezbah yang hidup Tuhan Yesus. Ya. Altar-altar yang hidup Tuhan Yesus, yang kami dapat persembahkan kepada Engkau, dan juga menjadi bukti, menjadi percontohan bagi orang-orang sekeliling kami Tuhan Yesus, baik di rumah tangga kami, baik untuk istri kami, suami kami, anak-anak kami, cucu kami, mungkin kepada komunitas kami, juga kepada gereja di mana kami bergereja Tuhan Yesus, biar mereka melihat kemuliaan Tuhan ada di dalam setiap hidup kami Tuhan Yesus. Kami adalah mempersembahkan hidup kami yang hidup dan yang kudus, yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah selesai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin.